Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, masih dalam suasana Idul Adha. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita pada bulan Dzulhijjah ini, ya, dari puasa, kemudian memperbanyak takbir, tahlil, dan juga yang terutama sekali adalah berkurban, al-udhiyah. Insyaallah ya ikhwan, pada hari ini melanjutkan pembahasan sirah kita, sejarah Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang sekilas mengenai kakek buyut Nabi SAW yang telah antum hafalkan, ya, dari Qusay, kemudian ke Abdu Manaf, Hashim, kemudian Abdul Muttalib, dan kita telah pelajari bersama bagaimana asal muasal dari penamaan Abdul Muttalib, karena nama asli beliau bukanlah Abdul Muttalib, nama asli beliau adalah Syaibah, dan Abdul Muttalib adalah gelar yang diberikan oleh penduduk Makkah karena mereka salah mengira bahwa beliau adalah budaknya dari Al-Muttalib, padahal adalah keponakannya. Dan juga sampai kepada ayah Nabi SAW juga kita telah pelajari pada pertemuan yang kemarin, bahwa bagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa aku adalah putra dari dua orang yang akan disembelih, ana ibnu dzabihain, yaitu yang pertama Nabi Ismail alaihi salam, karena Nabi Muhammad SAW adalah merupakan keturunan Ismail, Nabi Ismail alaihi salam. Dan yang kedua, dan orang yang akan disembelih yang kedua adalah ayah beliau Abdullah. Dan kita sebutkan bagaimana ceritanya ketika Abdul Muttalib saat itu hanya memiliki satu orang putra, sementara beliau menjadi pemimpin Quraisy yang kadang-kadang dalam permasalahan dengan kaumnya mendapat kesulitan, karena hanya memiliki satu orang anak laki-laki, sementara berhadapan dengan suku yang begitu banyak, sehingga beliau bernazar kalau Allah memberikan 10 orang anak laki-laki yang membantu beliau dalam memimpin kota Mekah, maka beliau akan menyembelih salah satunya. Dan ternyata setelah tercapai oleh Abdul Muttalib nazar tersebut, beliau mendapatkan 10 anak laki-laki, dan ketika sampai waktunya beliau mengadakan undian, dan yang keluar adalah namanya Abdullah. Namun juga kita pelajari pada pertemuan yang lalu bagaimana penyembelihan ini tidak terjadi, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba, maka Abdullah juga diselamatkan dan diganti dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta yang akhirnya menjadi adat di masyarakat Arab, menjadi diat, ya. Jadi uang ganti pembunuhan. Di saat seseorang membunuh orang lain, maka bayarannya adalah menyerahkan 100 ekor unta. Sebelum peristiwa Abdullah akan disembelih hanyalah 10 ekor unta.
Namun setelah Abdullah menjadi 100 ekor unta, dan akhirnya setelah Islam datang, hal ini tetap dipertahankan di dalam Islam. Ya, jika seorang pembunuh dimaafkan oleh keluarga korban, maka berhak untuk mendapatkan 100 ekor unta dengan nilai yang berlaku pada hari ini. Nah, itu ya ikhwan. Dan kita sebutkan Abdul Muthalib di antara yang menjadi di antara yang mengangkat kedudukan Abdul Muthalib di masyarakat Mekah adalah, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beliau juga menemukan kembali sumur Zam-Zam yang lama hilang dan terkubur. Jadi kalau hari ini mungkin dari sampai zaman kita sumur Zam-Zam tidak pernah hilang, maka di masa lalu itu pernah hilang dan ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Ini diantara yang mengangkat kedudukannya di kalangan masyarakat Quraisy, dan bahwa beliau memang berhak untuk menjadi pelayan dari Masjidil Haram, berhak menjadi pemimpin di kota Mekah. Dan di antara yang hal lain juga yang mengangkat kedudukan Abdul Muthalib dan juga kedudukan masyarakat Quraisy di seluruh Jazirah Arab. Nah, kita tahu bahwa sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Mekah adalah pusat peribadatan masyarakat Arab dari seluruh Jazirah. Karena mereka setiap tahunnya berangkat untuk melakukan haji ke sana. Nah, pada tahun ini, masyarakat dari luar Saudi Arabia tidak bisa melaksanakan haji, dikarenakan wabah yang masih menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini. Semoga tahun depannya para jamaah haji dari negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Dan ibadah ini dilaksanakan oleh masyarakat Jazirah Arab dari sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap tahunnya mereka berangkat ke Mekah setahun sekali, untuk menunaikan ibadah haji. Maka orang-orang Quraisy pun dihormati di kalangan masyarakat seluruh Jazirah Arab karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari tanah suci. Mereka adalah tetangganya Ka'bah, tetangganya Baitullah. Maka ini yang diantara mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy. Sehingga kita lihat ya ikhwan, nantinya setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW tidak perlu lagi mengutus utusan ke seluruh Jazirah Arab. Namun justru merekalah yang datang berbondong-bondong dan menyatakan keislaman mereka. Ini diantara kedudukan Quraisy, karena banyak dari pemuka Quraisy saat masih terjadi sebelum pembebasan kota Mekah, masih terjadi peperangan antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy, maka kebanyakan dari mereka hanya mengambil sikap menunggu. Kebanyakan dari penduduk Jazirah Arab selain Mekah dan Madinah, mereka kebanyakan hanyalah menunggu apa yang terjadi. Kata mereka, lihatlah apa yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Kalau dia memang betul-betul Nabi, maka niscaya dia akan menang terhadap kaumnya. Dan kemudian kalau dia menang terhadap kaumnya, maka dia betul-betul Nabi, maka kita pun akan mengikuti dia. Adapun kalau dia bukan Nabi, maka niscaya kaumnya akan mengalahkannya, dan kita tidak perlu capek-capek untuk mengalahkan dia. Cukup antara dia dan kaumnya. Itu sikap yang diambil oleh masyarakat Jazirah Arab sebelum pembebasan kota Mekah. Dan setelah terjadi pembebasan kota Mekah ya ikhwan, maka berbondong-bondonglah mereka sendiri yang datang menyatakan keislaman mereka. Dan inilah juga yang disebutkan di dalam Al-Quran setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang kemenangan dari Allah dan telah datang
pembebasan. Jadi yang dimaksud adalah pembebasan kota Mekah. Yang ayatnya semua ana yakin antum sudah hafal semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian pun akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong. Dan yang dimaksud ini adalah orang-orang penduduk Jazirah Arab yang lain. Ya. Setelah mereka melihat kota Mekah dibebaskan dan mereka tahu bahwa Nabi SAW adalah betul-betul Nabi karena beliau dimenangkan atas kaumnya, maka mereka sendiri yang datang ke kota Mekah berbondong-bondong untuk menyatakan keislaman mereka kepada Nabi SAW. Nah, ini diantara yang ini menunjukkan tingginya posisi masyarakat Quraisy di tengah Jazirah Arab. Nah, dan diantara hal juga yang menunjukkan, yang menjadi pelajaran kita pada hari ini insyaallah, akan tingginya kedudukan masyarakat Quraisy di tengah-tengah Jazirah Arab adalah peristiwa yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi SAW. Nah, ada suatu peristiwa ya ikhwan yang terjadi pada tahun kelahirannya Nabi SAW, dan sebelum kaum muslimin menetapkan tahun hijrahnya Nabi SAW, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pada tahun 16 Hijriyah memutuskan untuk menjadikan hijrah Nabi SAW sebagai tahun penanggalan kaum muslimin. Nah, itu baru nanti setelah tahun 16 Hijriyah. Adapun sebelum itu, maka masyarakat Arab terbiasa untuk memberikan penanggalan itu berdasarkan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi sebelum hijrah misalkan, maka yang menjadi penanggalan adalah tahun yang terjadi kejadian padanya. Seperti, misalkan ada namanya Amul Huzni atau tahun kesedihan, tahun kenabian kita mengenal. Dan kejadian tersebut adalah datangnya pasukan bergajah. Nah, ini kejadian terjadi pada tahun kelahiran Nabi SAW, kurang lebih di Masehinya itu sekitar tahun 570 atau 571 atau 571 Masehi, yaitu datangnya pasukan bergajah ke kota Mekah yang nanti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil yang ana yakin antum semua sudah hafal ya, surah Al-Fil. Dan mengenai bagaimana pasukan ini bisa datang ya ikhwan, sebelumnya kita sedikit kembali. Mereka datangnya dari daerah Yaman. Pasukan bergajah ini datang dari daerah Yaman, namun bukan orang Yaman, karena orang Yaman juga termasuk penduduk Jazirah Arab, dan mereka juga termasuk orang-orang yang berhaji setiap tahunnya. Namun yang menyerang ini adalah orang Habasyah, atau yang hari ini dikenal dengan nama Ethiopia. Ethiopia itu negara yang berada di seberang, jadi antara Jazirah Arab, ya, itu ada laut namanya Laut Merah. Itulah yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan benua Afrika. Dan yang dimaksud di sini adalah benua Afrika bagian timur. Jadi negara yang hari ini bernama Ethiopia, kemudian Eritrea, kemudian Djibouti, ya, Sudan bagian selatan, itu di masa lalu namanya disebut dengan Habasyah. Ya, di masa lalu itu dikenal dengan nama Habasyah. Jadi negeri Yaman pada saat itu berada di bawah kekuasaan Habasyah atau Ethiopia. Jadi posisinya saat itu Yaman sedang dijajah oleh Ethiopia. Dan yang kenapa Yaman bisa dijajah oleh Ethiopia? Ya, karena sebelumnya telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap pemeluk agama Nasrani di daerah Yaman. Ya.
agama di saat itu sudah tersebar di daerah Yaman bagian selatan, bahkan di zaman Nabi SAW pun nanti kita akan mengenal datangnya utusan dari Najran. Najran ini terletak di selatan Saudi Arabia, berbatasan langsung dengan Yaman. Di zaman Nabi pun mereka masih ada yang beragama Nasrani. Jadi mereka ini tersebarnya agama Nasrani, namun saat itu yang menjadi penguasa di Yaman adalah seseorang yang beragama Yahudi, seorang yang bernama Dzunnuwas. Ya. Dzunnuwas ini tidak menerima adanya kaumnya atau rakyatnya yang beragama Nasrani, dan akhirnya membantai mereka semua, menghabisi mereka semua dengan cara membakar mereka dengan parit, atau yang dikenal dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ya. Di dalam Quran, qutila Ashabul Ukhdud. Nah, jadi bagaimana Dzunnuwas ini seorang Yahudi membakar pemeluk agama Nasrani yang masih murni mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, dibunuh oleh Dzunnuwas dengan dibakar. Maka mendengar kejadian ini tentu saja menjadi heboh di kalangan pemeluk agama Nasrani, dan saat itu yang paling kuat penguasa Nasrani adalah Kaisar Romawi. Ya, Kaisar Romawi saat itu adalah beragama Nasrani. Adapun Persia beragama Majusi. Kaisar Romawi saat itu sangat marah mendengar bagaimana penguasa Yaman yang bernama Dzunnuwas ini membakar pemeluk agama Nasrani dalam keadaan hidup-hidup hanya karena mereka beragama Nasrani. Nah, maka ketika ingin menyerang langsung, membalas langsung ke Yaman untuk mendatangi Dzunnuwas, tentu saja sangat sulit bagi Kaisar Romawi karena letaknya di daerah Syam. Ya. Kekuasaan Romawi itu terletak di daerah Syam, Suria, itu jauh sekali ribuan kilometer, sementara posisi Yaman ini di bawah di daerah selatan Jazirah Arab. Ya. Maka yang paling mudah bagi Kaisar Romawi saat itu adalah ada penguasa Nasrani lain, ya, di daerah Ethiopia. Mereka juga beragama Nasrani yang posisinya lebih dekat ke daerah Yaman. Maka akhirnya Kaisar Romawi pun mengirim surat kepada penguasa Ethiopia yang bernama Najasyi. Jadi Najasyi itu, ya ikhwan, Najasyi itu adalah gelar untuk penguasa Ethiopia, bukan namanya. Najasyi itu adalah gelar dari penguasa Ethiopia, bukan namanya. Sebagaimana Fir'aun adalah gelar untuk penguasa Mesir dan bukan namanya. Masing-masing punya namanya pribadi. Adapun Fir'aun itu adalah gelar untuk penguasa Mesir, sementara Najasyi itu gelar untuk penguasa Ethiopia. Maka mendengar kabar ini, penguasa Habasyah, ya, Najasyi marah dan segera mengirimkan jenderalnya, ya, panglima perangnya yang bernama Abraha ke Yaman untuk menumpas Dzunnuwas tadi yang telah melakukan kezaliman. Dan akhirnya mereka pun berkuasa di Yaman, jadi sebagai gubernur dari penguasa Ethiopia. Maka sampai Abraha pun duduk di Yaman dan berinteraksi dengan masyarakat Yaman saat itu, dan dia mengetahui bahwa orang-orang Yaman setiap tahunnya itu berangkat untuk melakukan haji ke Mekah, ke Ka'bah, ke Baitullah. Ya, tentu dia sebagai pemeluk agama yang berbeda, ya, dia memeluk agama Nasrani, sementara penduduk Yaman sebagaimana penduduk Jazirah Arab yang lainnya memiliki agama yang berbeda. Nah, dengan agama Nasrani, maka ada kecemburuan di sini dari Abraha dan merasa bahwa agamanya lebih baik dari agamanya orang-orang penduduk Yaman. Maka katanya daripada mereka jauh-jauh ke sana ke Ka'bah setiap tahunnya untuk melaksanakan haji, maka kenapa tidak di sini saja kita bangun? Maka akhirnya Abraha pun membangun sebuah gereja. Ya. Abraha pun akhirnya membangun sebuah gereja di negeri Yaman, gereja yang tinggi sekali, yang disebut dengan nama Al-Qulais. Membangun gereja yang gereja ini disebut dengan nama Al-Qulais. Nah, jadi gereja yang megah sekali, yang tinggi sekali.
dengan harapan nantinya setelah selesai orang-orang daripada melihat Ka'bah, karena kalau secara dilihat oleh Abraha, biasanya kalau secara bentuk yang dia ketahui dari orang, istilahnya tidak istimewa. Ya, Ka'bah itu tidak istimewa, hanya kotak berbentuk segi empat. Maka ini bangunannya yang saya bangun jauh lebih indah, lebih megah. Harusnya mereka lebih ingin untuk melihat datang ke sini daripada ke sana. Itu harapan dia. Nah, maka namun apa yang terjadi, ikhwan? Afwan, sebelumnya nama Al-Qulais tadi kita sebutkan nama gerejanya Al-Qulais. Kenapa disebut Al-Qulais? Dikatakan oleh para ahli bahasa, ini berasal dari kata qolan suwah atau peci. Jadi diceritakan saking tingginya gereja ini sehingga seseorang yang ingin melihat ke puncak gerejanya itu harus mengangkat kepala, jadi sampai nanti pecinya terjatuh. Jadi saking tingginya gereja tersebut, puncaknya itu seseorang harus mengangkat kepala sampai nanti pecinya terjatuh. Maka dari kata qolan suwah, ya, itu peci dari bahasa Arab, maka disebut Al-Qulais, gereja itu dari asal nama gereja ini. Namun apakah terjadi sesuai yang diharapkan Abraha? Ternyata tidak, ya ikhwan. Justru orang-orang Arab Jazirah ini malah mereka marah dan jengkel istilahnya. Kok ini mereka malah merasa tersinggung? Ini berani-beraninya pengen bikin tandingan, sementara dia posisinya datang ke sana adalah sebagai penjajah, ya, posisinya sebagai penjajah, datang ke sana dengan kekuatan, dengan senjata, ditambah lagi tiba-tiba ingin menandingi agama yang ada di masyarakat setempat. Hingga akhirnya salah seorang dari Kinanah, salah satu suku besar yang ada di Jazirah Arab, yang juga merupakan sekutu dari Quraisy, sekutu dari kaum Quraisy, mendengar hal ini ketika itu melakukan, kita tahu orang Arab, orang Mekah terutama, dari daerah sekitar Mekah mereka melakukan perjalanan pada musim dingin ke negeri Yaman, dan pada musim panas ke negeri Syam. Jadi kemungkinan kejadian ini pada musim dingin. Nah, mereka melakukan perjalanan dagang saat itu ke negeri Yaman, dan ketika mendengar bahwa penguasa Yaman saat itu, ya, mungkin kalau di zaman kita dulu, di zaman Belanda namanya gubernur jenderal, ya. Gubernur jenderal ini membangun tempat ibadah untuk menandingi Ka'bah, maka pada malam harinya masuk orang ini dari Kinanah ini masuk ke gereja Al-Qulais ini, kemudian meletakkan kotoran di dinding gereja yang begitu dijaga, begitu dimuliakan, ya. Namun dia bisa masuk menerobos pada malam hari, bisa lepas dari penjagaan, kemudian meletakkan kotoran di dinding dari gereja. Maka akhirnya keesokan harinya Abraha mendengar kabar ini pun marah. Saya sudah capek-capek bangun, katanya, ini malah dihinakan, dikotori. Dan tambah kemarahannya lagi setelah dia mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah tetangganya Ka'bah. Karena sekutu dari Quraisy, orang Kinanah ini sekutu dari Quraisy, juga letaknya di sekitar daerah dekat dengan Mekah. Mengetahui ini tambah marah Abraha, maka dia pun akhirnya bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Ini nggak bisa dibikin tandingan, nggak bisa ditandingi. Caranya gimana? Harus dimusnahkan bangunan ini. Maka berangkatlah, ya ikhwan, Abraha bersama tentaranya dari negeri Yaman menuju Mekah, dan tidak lupa Abraha juga membawa dalam perjalanan tersebut, ya, gajah-gajah yang mana sebelumnya di Jazirah Arab mereka tidak pernah melihat gajah, karena gajah bukan hewan asli di Jazirah Arab. Namun gajah ini didatangkan dari Afrika, dari Ethiopia. Didatangkan gajah-gajah oleh Abraha untuk dengan keinginan untuk nantinya bisa menginjak-injak musuh yang ada di perjalanan mereka, siapa yang berusaha menghalangi tujuan mereka.
Dan akhirnya memang di perjalanan ya, antara Yaman dengan Mekah memang mendapat perlawanan dari suku-suku Jazirah Arab yang ada. Ya, mereka yang semuanya Ka'bah adalah tempat suci bagi mereka. Maka ketika mengetahui ada orang yang ingin menghancurkan, walaupun berbeda jauh antara kekuatan mereka dengan kekuatan Abraha, namun mereka berusaha melakukan perlawanan. Namun tentu saja dengan mudah Abraha bisa mengalahkan mereka semua. Nah, jadi sampailah akhirnya ke sebuah lembah yang bernama Wadi Al-Muhassar. Ini berada di luar kota Mekah. Jadi sampai di situ perjalanan, dan sebelumnya di perjalanan juga tentara Abraha menyita apa saja yang mereka temui. Termasuk ada 200 ekor unta milik Abdul Muthalib yang digembalakan di luar kota Mekah. Itu termasuk juga yang disita oleh tentaranya Abraha. Nah, maka akhirnya Abdul Muthalib pun ingin menemui Abraha, ya, datang kepada Abraha. Dikatakan bahwa Abdul Muthalib ini adalah pemimpinnya orang-orang Mekah. Maka Abraha yang tadinya duduk di singgasananya melihat Abdul Muthalib datang, maka melihat Abdul Muthalib yang orangnya gagah, ya, tinggi, ganteng, istilahnya berwibawa. Begitu melihat Abdul Muthalib, Abraha pun bangkit dari singgasananya dan kemudian mendatangi Abdul Muthalib, menyambutnya dengan hangat dan mendudukkannya di sampingnya, ya, karena kagum dengan Abdul Muthalib. Maka mulailah Abdul Muthalib pun berbicara kepada Abraha. Dan ternyata tadinya Abraha mengira tadinya Abdul Muthalib ini pasti akan berbicara tentang Ka'bah, supaya Abraha jangan menghancurkan Ka'bah, karena itulah tujuan yang dia datang untuknya. Namun ternyata yang dibicarakan oleh Abdul Muthalib kepada Abraha bukan itu. Abdul Muthalib hanya meminta kepada Abraha untuk mengembalikan 200 ekor untanya yang telah disita oleh pasukannya Abraha. Maka mendengar kejadian ini Abraha pun tersenyum, istilahnya kalau senyum bahasa kita mungkin senyum kecut, ya, atau senyum kecewa istilahnya, senyum sinis mungkin. Katanya, tadi ketika engkau datang, katanya, aku kagum melihat engkau. Namun setelah engkau berbicara, berkurang kekagumanku kepada engkau. Aku datang, katanya, sekarang ke tempat ibadah kalian. Kalian dan ayah-ayah kakek kalian turun-temurun sudah melakukan peribadatan di rumah ini. Kemudian aku datang ingin menghancurkannya. Ternyata engkau datang menemui aku hanya untuk meminta 200 ekor unta saja, katanya. Maka apa yang dijawab oleh Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil wal ka'batu laha rabbun yahmiha mink. Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya aku ini hanyalah penguasa dari unta. Adapun Ka'bah itu, maka dia ada penguasa sendiri yang akan menjaganya dari engkau. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya ikhwan, kita melihat bagaimana tawakalnya seorang Abdul Muthalib. Maka seorang muslim pun harus senantiasa tinggi rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan masih dari Abdul Muthalib. Keyakinan dari Abdul Muthalib yang merupakan peninggalan dari agama ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mereka bertawakal kepada Allah di saat datang seorang penguasa yang ingin menghancurkan rumah Allah yang mereka tidak bisa tandingi kekuatannya. Kata Abdul Muthalib, saya ini hanya penguasa unta, punya saya hanya 200 ekor unta yang diambil oleh anak buahmu. Maka saya datang ke sini hanya untuk meminta apa yang menjadi milik saya.
Adapun Ka'bah yang engkau ingin hancurkan sekarang, maka dia punya penguasa sendiri, dan penguasa itulah yang akan menghalanginya dari engkau. Namun dijawab oleh Abraha, dia tidak akan bisa menghalangi saya. Maksudnya Allah, bahkan sekalipun dia tidak akan bisa menghalangi saya oleh Abraha. Maka kata Abdul Muthalib, itu urusan antara engkau dengan dia, dengan Allah. Maka pulanglah Abdul Muthalib. Nah, ya ikhwan. Kemudian dia mengajak orang-orang Mekah untuk semuanya pergi ke gunung-gunung untuk naik semua. Kita tahu, kita sebutkan pada pelajaran lalu bahwa Makkah itu berada di lembah. Lembah adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, makanya dalam doa Nabi Ibrahim juga kita sebutkan pelajaran fi wadin ghairi dzi zar'in, dalam sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sana. Maka Abdul Muthalib pun mengajak masyarakat Mekah semuanya untuk naik beramai-ramai ke pegunungan menghindari serangan dari pasukan bergajah tersebut. Dan sebelumnya tidak lupa juga Abdul Muthalib berdoa di Ka'bah, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Nah, kemudian ketika bersiap-siap ya, tentara Abraha untuk masuk ke kota Mekah, dan yang diletakkan di pertama sekali adalah seekor gajah yang paling besar yang diberi nama dengan Mahmud ya. Gajahnya ini gajah yang terbesar. Namun ketika dihadapkan ke arah Mekah, ke arah Ka'bah ya, tidak mau berdiri, malah duduk. Ya, dipaksa untuk berdiri, dipukul, dicambuk, tidak bergerak sama sekali. Namun kalau diarahkan ke arah lain ya, maka dia akan langsung lari, berdiri, berjalan cepat, bahkan berlari ke arah timur, ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah kembali ke arah Yaman juga lari menurut kepada perintah yang diberikan kepadanya. Namun setiap diperintahkan untuk maju ke depan ke arah Ka'bah, ternyata gajah ini hanya duduk dan tidak bergerak, bergeming sama sekali. Dan ketika mereka sedang sibuk ya dengan gajah tadi, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung yang datang berbondong-bondong. Nah, dan dalam sebuah surah yang antum semua sudah hafal, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, tidakkah kalian melihat bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dengan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha mereka itu sia-sia? Ya, mereka tersesat jalannya. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung tadi melempari mereka dengan batu, yang dikatakan batunya tersebut berasal dari neraka. Jadi disebutkan oleh ulama tafsir bahwa masing-masing dari burung itu membawa tiga batu, satu di paruhnya dan dua di kaki setiap burungnya. Nah, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka pun, pasukan Abraha tadi, menjadi seperti as atau daun yang dimakan oleh ulat. Bagaimana daun ya dimakan oleh ulat yang tadinya utuh? Nah, sedikit demi sedikit berkurang sampai habis sama sekali. Nah, seperti itu juga keadaan pasukan Abraha yang setiap dari mereka ditimpa oleh batu yang dilemparkan oleh burung tadi. Maka tercerai-berailah pasukan Abraha, yang masih tersisa pun langsung berbalik ya untuk pulang, sampai akhirnya habis semuanya, termasuk Abraha sendiri ya. Semuanya akan dibinasakan. Dan ini ya ikhwan adalah merupakan sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi persiapan akan kelahirannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya agama mereka, agama kaum Nasrani saat itu,
itu lebih baik dari agamanya kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy adalah penyembah berhala saat itu. Mereka menyembah berhala, mereka adalah orang-orang musyrik. Sementara agama Nasrani disebut orang-orang ahlul kitab. Ya, jadi agama mereka saat itu lebih mending sebetulnya dibanding agamanya orang-orang Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk memenangkan orang-orang Quraisy daripada pemeluk agama Nasrani saat itu sebagai persiapan. Dan akhirnya disebutkan bahwa kejadian ini terjadi kurang lebih 2 bulan sebelum kelahiran Nabi SAW, atau 1 bulan setengah sebelum kelahiran Nabi SAW, penyerangan pasukan bergajah tadi. Dan akhirnya setelah kejadian ini, ikhwan, kita sebutkan nama masyarakat Quraisy pun menjadi tambah naik lagi di kalangan penduduk Jazirah Arab. Karena kita sebutkan tadi di perjalanan Abraha dari Yaman menuju Jazirah Arab, dia dihadang oleh suku-suku yang ada, namun semuanya dikalahkan. Sementara orang Quraisy sama sekali tidak melakukan perlawanan bersenjata. Orang Quraisy ketika Abraha datang sama sekali tidak ada yang melakukan perlawanan bersenjata. Mereka malah naik ke gunung-gunung, namun justru Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Maka orang-orang Arab yang lain menganggap bahwa ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan melindungi mereka. Mencukupi dari mereka, tidak perlu orang Quraisy mengangkat senjata, Allah menangkan mereka, Allah hancurkan. Allah sendiri yang memusnahkan dan mengalahkan musuh dari orang Quraisy. Nah, maka setelah kejadian ini semakin harumlah nama masyarakat Quraisy, dan juga kedudukan Abdul Muthalib di kaumnya juga semakin tinggi. Dan mengenai kelahiran Nabi SAW, ya ikhwan, Nabi SAW kembali kepada ayah beliau, ya. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib ini menikah dengan ibu beliau, yaitu Aminah binti Wahab. Dan sebelum kelahiran Nabi SAW, Abdullah ini sebagaimana umumnya masyarakat Mekah melakukan perjalanan dagang 2 kali dalam setahun, musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Abdullah saat itu melakukan perjalanan ke Syam, ya, sementara Aminah saat itu sedang mengandung Nabi SAW sebelum kelahiran beliau. Maka pulang dari Syam, ingin kembali ke Mekah, di perjalanan tentunya melewati kota Madinah, atau yang saat itu disebut dengan Yathrib, ya. Namanya masih nama lama sebelum hijrah, kota Yathrib. Dan juga kita sebutkan ya bagaimana hubungan Nabi SAW dengan kota Yathrib ini, karena ada salah satu nenek beliau, ya. Jadi kakek beliau Abdul Muthalib itu, ibu dari kakek beliau itu adalah seorang perempuan dari Bani Najjar, ya, dari penduduk asli kota Madinah. Dan Abdullah pun akhirnya sepulang perjalanan, jadi ini kemungkinan perjalanannya adalah pada musim panas, ya, melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian ingin pulang kembali ke Mekah, baru sampai Madinah, karena Yathrib atau Madinah ini terletak di antara Syam dengan Mekah. Jadi kalau mau ke Mekah harus melewati Madinah. Ternyata sampai di sana Abdullah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Maka Nabi SAW belum dilahirkan, beliau sudah menjadi yatim. Ayah beliau tidak ada. Dan ini juga merupakan di antara salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam yajidka yatiman fa'awa. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah Nabi SAW itu didapati dalam keadaan yatiman, maka Allah lah yang mengasuh, Allah yang menjaga Nabi SAW. Dan akhirnya lahirlah ya ikhwan Nabi SAW pada hari Senin. Nah, bisa antum buka pada halaman 23, ya, di buku sirah kita pada halaman 23.
Nah, Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi sebetulnya kelahiran Nabi SAW para ulama tidak satu kata, ada bermacam pendapat. Mungkin sebelum ini kebanyakan dari kita taunya 12 Rabiul Awal, seakan-akan itu ijma'. Padahal ternyata kalau kita buka kembali perkataan para ulama, itu ternyata bermacam-macam. Bahkan perkataan pendapat yang menyatakan Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal itu sebetulnya bukan yang terkuat. Yang terkuat justru sebetulnya adalah 9 Rabiul Awal. Jadi bukan 12 Rabiul. Dan kayak kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, kenapa jadi para ulama tidak berselisih pendapat, tidak satu kata pada penanggalan ini? Ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum syariat yang berlaku, yang tidak ada hukum syariat yang berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW. Berbeda misalkan dengan wafatnya Nabi SAW, maka seluruh ulama sepakat bahwa Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, semuanya sepakat karena ada konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tanggal tersebut, yaitu apa? Tidak adanya wahyu lagi yang turun setelah waktu tersebut. Tidak ada lagi syariat yang disampaikan setelah waktu itu karena Nabi SAW sudah meninggal. Adapun lahirnya Nabi SAW maka tidak ada hukum syariat yang berkaitan dengan waktunya. Itu mengenai kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yang menjadi bidan, ya ikhwan, yang menjadi bidan saat itu yang membantu persalinan ibu Nabi SAW adalah ibunya dari Abdurrahman bin Auf. Nama beliau adalah Syifa, Ummu Abdurrahman bin Auf, ibunya dari sahabat Nabi SAW Abdurrahman bin Auf. Inilah yang saat itu menjadi bidan membantu persalinan Aminah. Dan kemudian beliau diberi nama oleh kakek beliau dengan nama Muhammad. Sebetulnya nama Muhammad ini saat itu tidak umum, ya. Nama Muhammad ini sebetulnya saat itu di masyarakat Mekah tidak umum, tidak dipakai oleh orang-orang. Maka Abdul Muthalib ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau menamakan cucumu ini dengan nama Muhammad? Maka kata Abdul Muthalib, aku berharap semoga dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga dipuji oleh manusia di bumi. Nah, ini doa, maka disebutkan nama adalah doa. Dan sunnah bagi kita untuk memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Nah, dan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Walaupun sebetulnya ya ikhwan, yang tersebut di dalam kitab Injil, ya, kita tahu bahwa akan datangnya Nabi SAW ini telah dikabarkan pada kitab-kitab terdahulu, ya, baik Injil, Taurat, dan sebagaimana di Injil misalkan disebutkan nama Nabi SAW di situ adalah Ahmad. Ini juga diantara nama-nama Nabi SAW. Nah, kemudian ayah Nabi SAW Abdullah, setelah wafatnya tidaklah meninggalkan, beliau bukanlah orang yang paling kaya di kalangan Quraisy, hanya meninggalkan beberapa harta dan juga meninggalkan seorang budak wanita, yang bernama Barakah al-Habasyiyah, atau yang digelari dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah pengasuh dari Nabi SAW. Jadi saat beliau lahir hanya ada ibu beliau Aminah dan juga pengasuh beliau, yaitu Barakah atau Ummu Aiman al-Habasyiyah. Nah, kemudian yang menyusukan Nabi SAW saat yang pertama kali adalah Thuwaibah. Thuwaibah inilah adalah budaknya dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW, ya, yang saat itu juga saat kelahiran Nabi SAW bergembira dengan kelahiran beliau, walaupun nantinya setelah
Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, justru Abu Lahab ini adalah menjadi musuh terbesar, salah satu musuh terbesar dakwah Nabi SAW. Itu ya ikhwan, bisa antum baca nantinya di halaman 23. Nah, kemudian pada halaman antum bisa baca di catatan kaki halaman 23 nomor 12. Nah, nomor 12 di halaman 23 catatan kakinya, Nabi SAW juga pernah ditanya mengenai awal mula kelahirannya. Lalu beliau SAW pun menjawab, saya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam, dan ibuku melihat cahaya keluar dari dirinya dan menerangi istana-istana di Syam. Adapun mengenai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Naam, dan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengutus di anak keturunan beliau ini nantinya seorang nabi dari kalangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bahwa setelah Nabi Ismail yang menjadi nabi berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa, yaitu di dalam ayat Quran, qauluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya, dan sampai pada ayat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai pembawa berita gembira, ya, akan datangnya seorang nabi sesudahku, kata Nabi Isa, yang bernama Ahmad, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disebutkan nanti Nabi Muhammad SAW adalah doanya Nabi Ibrahim, kelahiran beliau, dan juga kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa AS, dan ibuku melihat cahaya keluar dari dirinya dan menerangi istana-istana di Syam. Ya, ini dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Nah, itu ya ikhwan. Kemudian penyusuan Nabi SAW, halaman 24, bisa antum buka halaman 24. Penyusuan Nabi SAW. Jadi sebelum dilahirkan Nabi SAW sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mekah. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mekah saat itu adalah untuk menyusukan bayi-bayi mereka ini ke luar kota Mekah. Ya, di perkampungan di luar kota Mekah itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah saat itu. Ya, karena mereka mengetahui bagaimana besarnya diantaranya bagaimana Mekah ini saat itu sudah merupakan menjadi kota yang banyak sekali penziarahnya, terutama pada musim-musim haji. Orang-orang seluruh jazirah semuanya datang di sana. Bahkan sebagian mereka mungkin ada yang setelah datang tidak pulang lagi namun menetap di Mekah. Jadi Mekah banyak sudah menjadi kota yang tempat campur baur manusia. Dan tentunya orang dari mana-mana ya, dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda, ada yang sakit mungkin membawa wabah. Nah, maka bayi-bayi yang baru lahir ini tentu saja ditakutkan akan kesehatan mereka, dan daerah luar kota itu jauh lebih bersih udaranya, lebih sehat lingkungannya di sana. Maka orang-orang Mekah saat itu memiliki kebiasaan untuk menyusukan bayi-bayi mereka keluar kota Mekah. Dan di antaranya juga untuk menjaga kesehatan mereka, juga untuk mempelajari bahasa Arab yang paling fasih adalah bahasanya orang-orang perkampungan, bukan orang kota. Kenapa? Karena biasanya orang-orang kota itu banyak pendatang ya.
pendatang yang nanti dari bahasa-bahasa yang berbeda, akhirnya nanti bercampur dengan bahasa Mekah. Jadi bahasa, semakin banyak orang yang datang dari luar, bahasanya pun semakin bercampur. Ya, tidak lagi murni. Adapun orang-orang di luar kota itu biasanya lebih murni karena mereka jarang sekali orang luar yang datang ke sana, bahasa mereka lebih terjaga. Jadi diantaranya juga selain untuk menjaga kesehatan anak-anak mereka, orang Mekah juga untuk mengajarkan bahasa kepada bayi-bayi mereka, bahasa Arab yang masih murni. Dan sudah menjadi kebiasaan juga saat itu perkampungan itu mereka biasanya datang untuk mencari anak susuan. Anak susuan ke kota Mekah ada waktu-waktu tertentu yang berbondong-bondong, diantaranya adalah dari suku Bani Sa'ad. Ya. Suku Bani Sa'ad ini datang, mereka sudah memiliki, istilahnya sudah jadi langganannya orang-orang Quraisy. Ya, sudah jadi langganannya orang-orang Quraisy. Di sini ada simbiosis mutualisme kalau bahasa IPA-nya, ya. Hubungan yang saling menguntungkan. Orang-orang Mekah ya untung karena bisa memberikan lingkungan yang sehat dan juga baik bagi anak-anaknya. Sementara orang-orang dari perkampungan juga mendapatkan upah. Jadi mereka menjadikan penghasilan bagi wanita mereka ini sebagai penghasilan, mendapatkan upah dari menyusukan anak-anak tadi. Maka berangkatlah ya. Dan ketika sampai ya berombongan tadinya ke kota Mekah, ya rombongan dari Bani Sa'ad tadi, masing-masing berusaha mencari siapa yang menjadi anak susunya. Ya. Namun semuanya ketika sampai kepada Nabi SAW, orang-orang yang sebelum Halimah itu semuanya ibu-ibu susu ini semuanya menolak. Ya, kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa bayi Muhammad ini SAW ini adalah yatim. Dan kata mereka orang yatim tidak ada ayahnya. Sedangkan tujuan dari mereka menyusukan, perempuan-perempuan tadi tujuan dari mereka menyusukan adalah ingin mencarikan upah. Jadi kata mereka kalau ayahnya tidak ada siapa nanti yang bisa bayar. Kalaupun bayar kata mereka mungkin nanti juga tidak bisa banyak, tidak bisa mahal. Siapa yang mau ongkos si ayahnya tidak ada. Maka akhirnya mereka berpaling, ya, semuanya meninggalkan, sampai akhirnya mencari yang lain, semuanya menemukan, dan cuma tersisa nantinya Halimah ini saja yang tidak mendapati anak susu. Semuanya sudah dapat kecuali Halimah. Maka akhirnya setelah berkonsultasi dengan suaminya yang bernama Abu Kabsyah, ya, berkonsultasi, maka Bismillah katanya, semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita melalui anak ini. Maka akhirnya mengambil, membawa pulang bayi Muhammad SAW ke perkampungan mereka. Nah, namanya antum bisa baca pada halaman 24 ya. Pada halaman 24 penyusuan. Nah, namanya adalah Halimah binti Abi Du'ab As-Sa'diyah. As-Sa'diyah jadi dari suku Bani Sa'ad. Nah, akhirnya pulanglah membawa Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih bayi. Dan ternyata pada saat pulangnya ini, perjalanan pulang saat itu memakan waktu berhari-hari ya ikhwan. Karena mereka menaiki unta ya, atau keledai. Adapun kuda saat itu juga merupakan tunggangan yang mewah. Maka tadinya ya, di saat perjalanan menuju Mekah ini unta, kendaraan tunggangan yang mereka ditunggangi oleh Halimah ini tadinya keadaannya sangat lemah, sehingga sering sekali tertinggal dari rombongan yang lain duluan, sementara mereka tertinggal di belakang. Kemudian juga ASI atau air susu ibunya dari Halimah saat itu juga memiliki bayi ya. Itu juga tidak tidak keluar banyak ya. Dan juga susu yang ada di hewan perahan mereka, kambing yang mereka perah. Namun setelah pulang
setelah pulang membawa Nabi SAW, ternyata keadaannya berbalik ya ikhwan. Keadaannya berbalik ya. Yang tadinya susunya itu kering ya, tiba-tiba menjadi penuh dan susunya melimpah. Jadi sampai Abu Kabsyah tadi meminum sampai kenyang ya, kemudian diberikan kepada istrinya, meminum sampai kenyang, kemudian kepada bayi mereka juga. Bahkan akhirnya mereka bisa tidur dengan lelap pada malam hari tersebut. Setelah sebelumnya sampai tidak bisa tidur. Ini diantara keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kendaraan tunggangannya Halimah yang tadinya tertinggal di belakang saat perjalanan menuju Mekah, pulang dari Mekah menuju perkampungan mereka justru adalah yang paling cepat, terdepan, berbalik sekarang. Bahkan sampai bingung ibu-ibu yang lain ya, yang berasal dari rombongan Halimah, ini bingung, ini apakah unta yang sama yang engkau kendarai saat berangkat? Iya katanya. Mereka kaget, dikira jangan-jangan sudah beda lagi untanya. Karena di pulang perjalanan berangkat paling belakang, giliran pulang kelihatan gagah dan sehat. Nah, maka sampai ke perkampungan dan akhirnya tumbuhlah Nabi SAW disusukan di perkampungan Bani Sa'ad ini ikhwan. Dan keluarga Halimah juga melihat ada begitu banyak keberkahan yang didapati oleh mereka saat Nabi SAW ada bersama mereka, sehingga ketika tahun berikutnya, karena sudah menjadi langganan saat itu, tahun berikutnya dibawa lagi anak ini ke Mekah. Jadi yang pingin diambil oleh orang tuanya diambil lagi, yang pingin terus disusukan di perkampungan Bani Sa'ad disusukan. Namun Halimah saat itu sudah bertekad, setelah 1 tahun lewat ya, sampai waktunya untuk bertemu kembali dengan orang tua kandungnya, mereka sudah bertekad untuk meminta supaya bayi Muhammad ini SAW ini tetap diasuh di kalangan mereka ya, karena mereka melihat begitu banyak keberkahan yang ada ya, begitu. Dan setelah bertemu dengan setelah bertemu dengan Aminah, Halimah pun menyampaikan alasan-alasan demikian, ini sudah bagus sekali bayinya tumbuh di tempat kami, adapun kalau kembali ke Mekah nanti ditakutkan nanti bisa terkena penyakit atau wabah yang ada, istilahnya meyakinkanlah. Sampai akhirnya Aminah ibu Nabi SAW pun setuju untuk kembali dibawa pulang bersama Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad. Namun maka pulang kembalilah Nabi SAW bersama Halimah. Namun setelah kepulangan kedatangan yang kedua ini, ada terjadi suatu peristiwa ya ikhwan, suatu peristiwa yang akhirnya membuat Halimah yang tadinya ngotot tetap supaya Nabi SAW tetap diasuh oleh dia, setelah peristiwa ini justru berbalik dan malah ingin mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya Aminah. Dan peristiwa ini adalah peristiwa pembelahan dada. Bisa antum baca pada halaman 24. Nah, jadi antum sambil mendengar ana menjelaskan, sambil juga kita membuka buku sama-sama. Peristiwa pembelahan dada. Nah, atau juga bisa antum baca di catatan kaki peristiwa pembelahan perut. Berdasarkan perkataan ahli sejarah, lalu 2 orang itu membelah perutnya, juga sabda Nabi SAW, lalu 2 orang itu membelah perutku ya. Namun di dalam bahasa Arab ya lumrah saja antara dada dan perut itu kadang-kadang satu makna. Sebagaimana orang meletakkan sedekap saat sholat ya, itu kadang disebut antara sodar dan batan, makanya ada perbedaan, ada yang meletakkan di dada, ada yang meletakkan di perut. Dada dan perut itu kata-kata sodar dalam bahasa Arab, keduanya bisa menjadi satu makna, yaitu terjadinya peristiwa pembelahan dada Nabi SAW pada saat beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad. Yaitu suatu hari Nabi SAW bermain bersama saudara-saudara beliau dan teman-teman yang lain. Namun satu waktu tiba-tiba pulang duluan ya.
Karena lihat waktu sudah habis ya ikhwan. Insyaallah kita teruskan pelajaran kita, cerita tentang pembelahan dada Nabi SAW ini pada hari Rabu mendatang insyaallah. Dan insyaallah cukup sampai di sini pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.